Oke, tetap kembali di channelnya Mikrotik Center. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat firewall. Nah, di sini ada perangkat firewall yang namanya Sophos firewall. Nah, di Sophos itu sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama itu ada tipe UTM yang biasanya digunakan untuk email gateway. Jadi biasanya digunakan untuk memfilter email yang masuk sama email yang keluar. Sama satunya lagi itu ada Sophos firewall SG, tipe SG. Nah, SG ini dia lebih ke firewall powernya dia. Nah, di sini saya akan mencoba setting. Saya akan mencoba aktivasi port 1 di perangkat Sophos yang saya punya ini. Nah, di sini di port 8 ini saya akan mencoba aktivasi port 1. Port 1 ini biasanya digunakan untuk ke arah internet. Sedangkan LAN ini buat ke arah user ya, sama DMZ ini ke arah server, WiFi ini ya ke WiFi. Di sini kita bisa setting role-nya. Oke, kita coba setting 1. Nah, di sini IP-nya 192.168.10.2. Gateway-nya STI atau Skyline. Nah, gateway IP-nya 10.1. Nah, jadi ngekonfigurnya namanya apa, terus role networknya di apa, network zone maksudnya, kemudian IP-nya berapa, gateway name-nya ini apa, sama gateway-nya apa, gateway-nya berapa gitu. Di sini juga udah support PPPoE sama DHCP client. Nah, berhubung di sini saya udah tahu IP-nya berapa, jadi saya settingnya static. Nah, kalau udah kayak gini kita save, kita update. Oke, di port 8 kita udah aktif ya. Nah, secara default itu Sophos kalau misalkan kita aktivasi cabling baru ya ke perangkat Sophos itu defaultnya dia portnya di disable. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pasang kabel ke perangkat lain, misalkan ke switch, portnya nggak nyala, nah itu perlu dicek di konfigurasi di perangkat Sophosnya. Oke, setting port 1-nya udah. Di sini saya juga udah setting port LAN-nya. Kurang lebih caranya sama sih kayak yang setting port 1 tadi. Nextnya kita coba bikin rules agar network LAN-nya ini bisa koneksi ke internet. Nah, di sini di tab rule and policy kita tambahkan rule baru. Kita beri nama internet LAN. Nah, deskripsinya misalkan for user to internet, misalkan kayak gini. Kemudian di sini ada rule position. Jadi role ini yang kita buat nanti kita bisa taruh di atas atau di bawah. Kalau misalkan kita pilih top ya nanti rules-nya paling atas, kalau bottom ini ya paling bawah. Kita bikin top aja, kemudian actionnya accept. Rule group ini fungsinya dia buat mengelompokkan. Jadi kalau misalkan kita punya rules yang banyak gitu, biar mempermudah kita mencari rules yang pengen dicari gitu. Misalkan rule dari LAN ke internet. Nah, nanti kita bisa kelompokkan by group ini. Kita coba bikin aja. Kita bikin LAN to WAN. Nah,
role tipenya any. Di sini kita definisikan source zone-nya kita pilih LAN, destination-nya kita pilih WAN. Nah, kemudian di add. Nah, jadi di Sophos ini atau di semua firewall mungkin ya, defaultnya dia block all. Jadi misalkan koneksi yang enggak didefinisikan dia bakal di drop. Misalkan koneksi dari LAN 1 ke LAN 2 misalkan. Nah, misalkan nggak ada rules-nya, nah nanti otomatisnya dia akan diblok. Jadi network 1 ke network 2 tidak akan bisa tersambung. Nah, kemudian di sini kita definisikan source zone-nya. Nah, zone yang mana nih yang pengen koneksi ke internet? Nah, di sini kan ada zone LAN tadi yang kita bikin yang pengen koneksi ke internet. Nah, kemudian di apply. Kemudian di sini bisa didefinisikan networknya. Jadi network berapa gitu yang pengen bisa koneksi ke internet. Kalau misalkan kita bikin network beberapa doang yang bisa koneksi ke internet, yang beberapa enggak gitu misalkan. Nah, di sini bisa di create new, create by IP, kemudian di sini ya didefinisikan namanya apa, bisa by IP atau network, bentuknya berapa, kemudian di save. Nah, di sini sih saya mencontohkan yang simpel aja ya. Jadi semua LAN biar bisa koneksi ke internet. Jadi saya pilihnya any. Kemudian kalau misalkan kita pengen ngatur internetnya bisa di jam berapa aja nih. Nah, di sini ada schedule time. Kita bisa pilih sebenarnya. Nah, di sini. Kalau saya sih butuhnya yang all the time, jadi semua waktu bisa internet. Kemudian destination zone-nya kita pilih WAN, karena kan ke internet, jadi harus via port WAN. Kemudian services-nya saya pilih semua. Nah, di sini kita bikin NAT, namanya internet LAN, kemudian SNAT-nya kita pilih masquerade. Nah, kita save, kemudian kita save lagi. Oke, di sini udah terbuat dan laptop saya langsung terkoneksi ke internet. Nah, kita coba ping ke google.com. Di sini juga udah bisa terkoneksi. Nah, kita coba tes koneksinya. Oke, ke google.com juga udah connect. Coba ke speed test. Oke, kita speed test coba. Oke, bisa 100 lebih dapatnya. Oke, uploadnya bisa sampai 200 nih. Nah, di sini yang ini ya, yang tadi yang bahas mengenai grouping. Nah, di sini nanti ada kayak folder gitu. Nanti kalau diklik plus, nanti isinya firewall yang kita buat gitu sih. Jadi lebih enak kalau kita mau nyari firewall yang bermasalah gitu. Kalau misalkan nggak dibikin kayak gini ya nanti kayak muncul kayak gini, cuma nanti banyak dia. Kayak gitu sih. Oke, di sini speed test saya sudah berjalan dengan baik.
Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Nextnya saya akan buat video yang lebih mendalam ya. Oke, sekian, terima kasih.